Baik, ini kita akan membahas tentang respon frekuensi, tone control, treble, dan bass. Ya. Untuk treble dan bass ini sudah umum di masyarakat ya. Jadi contohnya perangkat yang ada di layar ya. Saat menggunakan tone control, kita menghadapi kata-kata seperti treble dan bass. Nah, contohnya ini rangkaiannya, komponennya. Dan ini banyak dijual di toko elektronik ya, sudah jadi ya, dalam bentuk kit, modul atau kit ya, namanya modul tune control. Nah, mono itu karena satu jalur ya, satu channel. Tapi kalau stereo berarti dua jalur atau dua channel ya, kiri kanan. Nah, fokus kita adalah di tune controlnya. Dan tune control yang tampak di layar itu menggunakan transistor sebagai penguat ya. Nah, ini komponen yang sederhana dulu aja ya. Ya. Ini transistor ya, tampak dari atas ini. Yang hitam ini setengah lingkaran ini adalah transistor. Kemudian komponen yang lain potensiometer, nah itu ya. Kemudian ada kapasitor, resistor. Nah, saya kira Anda sedikit banyak sudah paham itu. Nah, sekarang kita eksperimenkan. Nah, kalau dilihat dalam komponen itu tampil di kiri. Nah, yang kanan itu adalah sisi casingnya, boxnya. Itu ada tulisan bass dan treble. Lalu ada tombol pengaturan atau knobnya ya. Yaitu ada bulatan itu. Nah, itu saya kira Anda sudah familiar dengan tampilan ini karena mungkin di rumah ada amplifier atau mungkin speaker, aktif speaker istilahnya. Di situ ada pengaturan bass dan treble. Nah, ini kita pelajari adalah mengamati potensi-potensi ini bila diposisikan minimal bagaimana, bila maksimal bagaimana. Nah, tentunya kita gunakan alat ukur ya untuk mengamatinya ini. Nah, kalau misalkan Anda yang sudah terbiasa merakit amplifier atau misalkan ya. Nah, kita tentunya pernah merakit dan mendengarkan mungkin treble-nya nggak sesuai atau bassnya nggak sesuai ya. Nah, tentunya kita ingin sekali merubah atau memodifikasi. Nah, tentunya kita mesti punya perangkat instrumen ya. Nah, kalau kita menggunakan alat ukur maka kita akan menghasilkan eh, apa pengubahan yang maksimal ya. Istilahnya modifikasi yang maksimal. Baik, kita lanjutkan lagi materinya. Kita masuk ke konsep dulu ya, atau teori dasar dulu.
Rangkaian tone control adalah sirkuit elektronika yang berfungsi untuk mengatur nada pada input audio. Ya. Input biasanya berasal dari mikrofon, MP3, MP4. Ya. Rangkaian ini efisien karena rangkaiannya sederhana. Ya. Ini ada di sekitar kita. Tone control terdiri dari dua macam, yaitu tone control pasif dan aktif. Perbedaannya adalah pada tone control pasif, input audio diatur tanpa dikuatkan kembali. Sedangkan pada tone control aktif, input audio yang diatur dan dikuatkan kembali menggunakan transistor atau IC. Nah, yang kita eksperimenkan hari ini adalah tone control yang aktif, ya, karena kita menggunakan transistor. Frekuensi pada tone control. Nah, instrumen yang kita gunakan salah satunya adalah frekuensi meter. Tone control berfungsi untuk mengatur nada rendah atau bass dan nada tinggi atau treble secara terpisah. Pada bagian pengatur nada bass menguatkan sinyal frekuensi rendah, sedang pada bagian nada treble menguatkan sinyal frekuensi tinggi. Nah, sudah memfokus, ya, agak mengerucut ke frekuensi sekarang, ya. Jadi fokusnya kita ke alat ukur frekuensi meter. Nah, dari sini kita sudah bisa membedakan mana frekuensi tinggi, mana frekuensi rendah. Ya, treble itu frekuensi tinggi, bass itu frekuensi rendah. Nah, jadi pada diagram, ya, kalau menuju ke rendah sini, ya, maka ini nada bass. Karena grafik, ya, ke kanan yang bawah, ya, C, yang X istilah 0 itu frekuensi rendah, semakin ke kanan frekuensinya semakin tinggi. Jadi bila grafiknya itu naik ke atas, berarti akan menuju frekuensi semakin tinggi, ya. Itu di garis yang bawah itu adalah frekuensi treble. Sementara yang atas menuju ke frekuensi bawah, ya, ini berarti frekuensi rendah atau nada bass, ya. Jadi garis Y-nya itu adalah penguatannya. Jadi kalau pada frekuensi rendah kok tinggi, berarti nada itu pengaturan nada bass. Nah, ternyata semakin frekuensi semakin jauh, kok semakin turun, itu berarti untuk nada bass, ya. Nah, kemudian yang sebaliknya, yang garis bawah itu menuju ke atas itu, ya. Nah, itu adalah posisi treble. Frekuensi rendah semakin kecil, lalu semakin frekuensi tinggi semakin besar penguatannya. Ini berarti treble. Nah, dari gambarnya ini sudah kelihatan, ya, mana penguatan frekuensi tinggi dan mana penguatan frekuensi rendah. Nah, sekarang kita bahas treble dan bass. Frekuensi rendah itu sekitar 16 hingga 256 Hz. Jadi nada bass itu frekuensi rendah, ya, 16 hingga 256 Hz. Instrumen seperti bass, cello, tuba, trombon, dan timpani digunakan untuk menghasilkan suara bass, ya. Sementara treble mengacu nada dengan frekuensi lebih tinggi. Rentang treble adalah 2 kHz sampai 16 kHz. Nah, ini memang untuk nada treble itu frekuensi tinggi, ya, frekuensi di atas vokal. Instrumen seperti gitar, biola, seruling dapat menghasilkan suara treble. Nah, jadi sini sudah dikelompokkan, ya, mana frekuensi rendah untuk bass dan frekuensi tinggi untuk treble.
Nah, aplikasi tune control itu menjadi instrumen frekuensi meter yang sederhana untuk memilah atau memilih penguatan frekuensi tinggi pada treble dan menguatkan frekuensi rendah pada bass ya. Nah, tentunya untuk instrumen yang sesungguhnya tetap kita gunakan frekuensi meter ya, tetap ya, untuk memastikan berapa frekuensinya. Baik, kita mengarah ke skema ya. Kendali nada suara triple bass menggunakan tune control ya. Ini rangkaian tune control dua transistor. Di sebelah itu depan itu adalah treble ya. Kemudian yang sebelah kanan itu adalah bass. Nah, diketahui bahwa kapasitor itu melewatkan frekuensi tinggi ya. Sehingga bila pada posisi yang saya tunjukkan ini ya terjadi paralel eh, kapasitor ya, sehingga untuk frekuensi tinggi ya itu dilewatkan kemudian dibuang ke ground ya, mengalirkan ke ground ya. Ya, posisi kanan, posisi kapasitor itu ada di atas ya. Nah, lalu menuju ke resistor yang menuju ke output. Nah, kalau yang kanan ini frekuensi tinggi ditahan di atas ya. Yang lewat ke posisi triple itu hanya frekuensi yang tinggi. Jadi frekuensi rendahnya ditahan ya. Nah, sebenarnya ini adalah wujud dari implementasi spesifikasi komponen untuk kapasitor secara sederhana ya. Jadi kapasitor itu melewatkan frekuensi tinggi menghambat frekuensi rendah ya. Saat posisi bass frekuensi tingginya dibuang ke ground ya. Pada posisi treble frekuensi tinggi ditahan, frekuensi tinggi dilewatkan, frekuensi rendah ditahan. Nah, nada bass frekuensi tingginya dibuang ke ground. Nah, itu dibuang ke ground. Untuk yang triple frekuensi tingginya dilewatkan, frekuensi rendahnya ditahan, dihambat ya. Karena kapasitor itu hanya melewatkan frekuensi tinggi dan menahan atau menghambat frekuensi rendah.
kita lanjutkan lagi materinya. Prinsip kerja tone control ya. Prinsip kerja rangkaian di atas adalah sebagai berikut. Transistor kita itu sebagai buffer atau penyangga input audio yang kecil. Ya, input yang kecil ini dikuatkan oleh transistor. Lalu transistor kedua bertindak sebagai pengatur nada aktif yang sebenarnya. Ya. Transistor membentuk filter untuk frekuensi tinggi dan rendah dalam spektrum audio. Pada pengaturan treble, apabila VR1 atau R8 berada pada posisi maksimum, maka kondensator 6,8 nanofarad akan seri dengan variabel resistor 47K kilo ya, hingga menjadi pass filter, high pass filter, sehingga melewatkan frekuensi tinggi ke ground ya. Pada pengaturan bass, apabila VR2 R5 resistor 5 berada pada posisi maksimum, pada kondensator 10 nanofarad akan paralel dengan variabel resistor 4K7, maka menjadi low pass filter sehingga melewatkan frekuensi rendah. Nah, ini implementasi dari komponen kapasitor dan resistor ya. Ini kita sudah masuk ke rangkaian tone control ya. Nah, ini rangkaiannya sama dengan yang kita bahas tadi. Kita gunakan osiloskop 2 buah untuk mengamati input dan output ya. Karena memang topik yang kita pelajari adalah alat ukur. Nah, kita akan mengamati osiloskop di input dan osiloskop di output. Sebagai sumber input sinyal adalah audio generator ya. Nah, di sana kita setting audio generatornya bentuknya sinus, kemudian frekuensinya 100 Hz. Nah, ini sebagai input ya, kita gunakan satu frekuensi untuk tidak membingungkan ya. Kita kasih aja satu frekuensi, yaitu frekuensi rendah 100 Hz. Lalu di bagian output osiloskop kita gunakan time per diff-nya 100 ya, milisecond, dengan harapan kalau ada frekuensi 100 maka bisa ditampilkan bentuk gambar yang bagus ya. Karena kalau time per diff-nya terlalu besar ya, maka tampilannya menjadi kecil ya. Kalau time per diff-nya terlalu kecil, nanti tampilannya terlalu besar. Jadi kita gunakan time per diff yang tidak jauh dari frekuensinya. Nah, ini untuk mengamati potensi bus ya. Kita mulai masuk ke rangkaiannya. Saya menggunakan aplikasi Live Player ya. Coba kita dekatkan ya, dengan harapan tampilannya lebih besar. Di sana ada input audio, lalu kita gunakan osiloskop untuk mengamati frekuensi input, masuk ke kapasitor kopling, ada penguat sederhana ya sebagai buffer penyangga dari sinyal input yang rendah, melalui transistor ya dikuatkan. Nah, sinyal yang kuat, sinyal itu akan kuat
apabila melalui transistor, karena basis transistor itu basisnya kecil, kolektornya besar ya. Lalu outputnya di transistor itu juga kita gunakan osiloskop untuk mengamati outputnya ya. Di ujung rangkaian ya, setelah transistor kita amati outputnya menggunakan osiloskop. Nah, di situ ada tengah-tengahnya ada tone control bass dan treble. Nah, nanti kita amati di outputnya ya, untuk mengetahui respon treble bass ya, yang di tengah-tengah itu. Nah, nanti kita lakukan pengaturan volume bass dan volume treble ya. Ini bisa diatur potensinya ya. Jadi di simulasi ini dengan mengatur persentase ya. Jadi kalau saya perbesar, jadi potensinya itu ada persentase persen untuk menanjakan pengaturan volumenya ya. 10%, 50% sampai 100 berarti volume maksimal. Kalau treble juga begitu ya, 0% berarti volume kecil ya. Kalau diperbesar atau volumenya diatur lebih besar, itu dengan cara mengatur seperti di layar itu, di persentasenya bisa ditambah atau diturunkan, ditambah atau dikurangi ya. Perubahan ini akan kita amati terhadap perubahan frekuensi melalui osiloskop. Nah, kita kasih tampilan yang lebih luas lagi. Ini power supply-nya 12 ya. Nah, ini sudah saya perkecil tampilannya untuk memantau rangkaian lebih luas lagi. Nah, coba rangkaian kita aktifkan ya. Kita mulai dari volume bass yang kecil dan juga volume treble yang kecil ya. Potensio ya, potensio bass yang kecil dan potensi treble yang kecil. Anda lihat di osiloskop bila dikasih audio frekuensi 100 Hz ya. Anda perhatikan di osiloskop input ya, sudah tampil sinyal dengan frekuensi 100 Hz, kurang lebih itu satu kotak positif dan satu kotak negatif, atau satu volt peak to peak ya. Anda perhatikan di outputnya, karena potensi bass dan treble masih rendah, maka tampilannya masih kecil ya, di output. Nah, coba kita atur potensio bass ya, untuk mengamati amplitudo pada posisi output, apakah ada penguatan ataukah tidak, ada respon apa tidak pada frekuensi 100 Hz. Nah, osiloskop yang output, posisi output itu menghasilkan gambar yang menunjukkan bahwa sinyalnya kecil sekali ya, nggak sampai satu kotak, padahal inputnya itu kurang lebih satu kotak atau kurang lebih 1 volt AC ya.
Dilihat bahwa sumber audio generator memang kita setting di apa, level 1 volt AC. Satu tertulis itu 1P 100 Hz. Berarti 1 volt AC ya, 1 volt positif dan 1 volt negatif. Maksudnya seperti itu dengan frekuensi 100 Hz. Nah, maksudnya seperti itu. Nah, outputnya belum sampai 1 volt, ini berarti outputnya rendah karena posisi potensi bass dan treble juga posisinya masih rendah ya. Ya, jadi tone controlnya masih belum menguatkan frekuensi apapun ya, karena posisi kedua potensio pada posisi rendah. Nah, sekarang kita coba menaikkan potensio bass ya. Ini kita naikkan sedikit, itu tampak pada osiloskop yang kanan bagian output. Pada posisi potensio 50% sudah penguatan sama dengan input. Nah, sekarang kalau potensio bass itu kita naikkan 100%, terjadi penguatan 2 kali lipat sampai 2 volt AC ya, atau 2 volt peak to peak. Nah, ini berarti sudah terjadi penguatan ya. Jadi inputnya 1 kotak peak to peak atau 1 volt peak to peak, outputnya 2 volt peak to peak. Nah, ini kalau didengarkan itu berarti nada bassnya semakin nyaring lah. Nah, sekarang posisi potensi bassnya saya turunkan dan tampil kembali kecil ya tampilan outputnya. Sekarang kita coba posisi treble kita naikkan. Nah, terlihat bahwa tidak terjadi frekuensi rendah pada pengaturan treble, tidak terjadi penguatan ya, atau tidak dinaikkan atau tidak dikuatkan pada potensio treble. Nah, ini adalah respon frekuensi pada tone control itu memang seperti ini. Jadi pada frekuensi rendah akan ditahan oleh kapasitor ya. Kemudian walaupun potensinya dinaikkan maksimal, karena frekuensi rendah itu ditahan oleh kapasitor, maka output dari tone control dengan input frekuensi rendah pada posisi pengaturan treble tidak ada terjadi penguatan ya. Jadi memang respon frekuensi tone control itu untuk pengaturan potensio treble pada frekuensi rendah tidak ada respon ya, tidak ada respon, dan hanya merespon pada frekuensi rendah hanya oleh potensio frekuensi rendah. Nah, ini Anda naikkan, Anda mati ya, pengaturan potensio frekuensi bass akan merespon atau menguatkan frekuensi rendah. Nah, itu terjadi penguatan ya dengan melakukan pengaturan pada potensio nada bass. Nah, ini sekarang kita lihat amati frekuensinya. Nah, ini temper diff-nya itu sekitar 10 milisecond ya. Kalau tampilannya saya pause, Anda lihat di situ.
Untuk 10 milisecond bentuk gelombangnya, satu gelombangnya kurang lebih 10 milisecond ya. Nah, jadi 10 sampai 20 itu juga 10 milisecond menghasilkan satu gelombang yang sama ya. Nah, dengan demikian terbukti bahwa tune control itu tidak merubah frekuensi ya. Karena frekuensi itu rumusnya adalah 1 per periode. Nah, 1 dibagi periodenya adalah 10 milisecond. Nah, 10 milisecond itu adalah 10 dibagi 1000 ya, sehingga kalau di dalam matematika 1 dibagi 10 dibagi lagi 1000, maka perhitungannya adalah sama dengan 1000 dibagi 10 dan hasilnya adalah 100. Maka terbukti bahwa frekuensinya tidak berubah, namun amplitudonya yang berubah. Baik, itu yang bisa saya sampaikan ya dalam pertemuan kita kali ini untuk membahas tentang respon frekuensi tune control triple pass, dan sudah terbukti bahwa tune control itu mampu menguatkan frekuensi tertentu, yaitu bass untuk frekuensi rendah, dan treble tidak merespon frekuensi rendah, dia hanya menguatkan frekuensi tinggi. Adapun frekuensinya ya, terbukti bahwa frekuensi input bila masuk ke tune control akan sama dengan frekuensi output. Jadi terbukti frekuensi tidak berubah sama sekali, hanya amplitudenya yang berubah. Nah, itu adalah memang konsep prinsip kerja dari tune control ya. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan sekian dan terima kasih.